Baik, terima kasih juga Pak Gembala buat kepercayaannya. Senang bisa ketemu lagi Bapak Ibu di tempat ini. Juga welcome to our family from Philippines ya. Ya, from Philippines. Enjoy and God bless ya. Oke. Baik, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau kita sama-sama belajar. Oke. Orang yang belajar harus siapin catatannya karena kita adalah murid. Tugas seorang murid adalah belajar. Siapin catatannya, boleh manual, boleh di handphone. Tapi di handphone hanya boleh buka catatan dan Alkitab. Tidak boleh buka Facebook dan IG. Kalau mau foto boleh, uploadnya nanti setelah selesai ibadah. Jangan lupa tag ke saya ya. Oke. Oke, yuk kita belajar sama-sama yuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya adalah True Love Never Fails. Artinya kasih sejati tidak akan pernah gagal. Wah. Manusia mungkin bisa gagal, tapi kasih Tuhan buat kita, orang yang gagal itu tidak pernah gagal, saudara. Gitu ya. Oke, yuk next multimedia. Oke. Saudara, tahun ini Gembala Sidang mendapatkan sebuah tema yaitu bangkit jadi teranglah. Beda, bukan jadilah terang. Karena kita tidak bisa menghasilkan terang itu sendiri. Gitu ya. Tapi terang itu harus Kristus. Dan kita percaya bahwa setiap kita orang percaya sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, sudah ada terang. Makanya kita disuruh jadi teranglah. Ketika terang itu sudah ada dalam diri kita, masalahnya kita mau switch on atau off. Seberapa terang itu boleh menyinar dalam kehidupan kita. Dan ternyata orang yang hidup dalam terang, ciri-cirinya itu adalah mengasihi. Yuk kita baca yuk. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, pada dasarnya setiap manusia tidak suka dengan namanya kegelapan. Ya. Setiap kita mati lampu, saudara, apa yang kita cari pertama? Lilin, handphone, betul ya? Enggak ada di sini yang begitu kita mati lampu, mati lampu asik, gelap, seneng, hore, mati lampu yang lama, gitu? Enggak ya, pasti, karena pada dasarnya adalah hidup dalam kegelapan tuh enggak enak. Bahkan ada beberapa orang yang fobia terhadap kegelapan. Mereka begitu takut, mereka stres, bahkan detak jantungnya makin cepat. Bahkan ada yang mual, saudara. Karena begitu takutnya dengan namanya kegelapan. Tapi yang saya heran, kok ada orang Kristen yang masih hidupnya dalam kegelapan. Ketika apa? Ketika ia hidup apa? Membenci saudaranya. Saudara, kita tidak bisa cegah memang orang-orang untuk tidak mengecewakan kita. Buat kita sakit hati, kita nggak bisa cegah, betul? Kita nggak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa cegah burung itu mau bersarang di kepala kita. Dia mau bersarang, dia mau bertelur. Kita bisa cegah, kita bisa usir. Kita nggak bisa cegah orang-orang sekeliling kita untuk tidak membuat kita kecewa. Sakit hati, nggak bisa. Tapi kita bisa cegah ketika sakit hati, kebencian, kekecewaan itu bersarang di hati dan pikiran kita. Dengan pilihan apa? Dengan pilihan enggak, saya memilih untuk mengasihi, saya nggak mau membenci. Yuk hari ini yuk Bapak Ibu yang sudah ada terang dalam hidupnya, pilih untuk mengasihi. Sehingga terang itu semakin hari semakin terang menderang, saudara.
Kalau ibarat iklan sebuah lampu terang terus terang gitu ya. Dia terus benderang, terus terang. Hari ini pilihan ada di saudara, mau mengasihi atau membenci. Saudara, sekali lagi kita nggak bisa cegah. Meskipun kita pasang spanduk besar-besar, please don't hurt me. Pasti akan ada yang hurt kita, betul gak? Pasti ada. Karena prinsipnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, posisinya jauh atau dekat? Dekat atau dekat banget Bapak Ibu? It's very close gitu ya, dekat banget, dia saling gesek gitu ya. Artinya orang yang berpotensi melukakan hati kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau di rumah, keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Di gereja dengan siapa? Pak Gembala mungkin, dengan pelayannya, dengan rekan-rekan pengerja saling gesek satu sama lain, ketersinggungan terjadi. Jangan tersinggung, apalagi tersinggung kita benci, aduh, terus nggak tegor-tegoran lagi, satu gereja. Kok masih bisa hidup dalam kegelapan? Pilihan ada di kita. Yuk hari ini ketika ketersinggungan terjadi, yuk kita lepaskan. Kita sadar bahwa kita hidup ini saling menyempurnakan, saling menggesek. Saya tanya di sini, ada gak di sini yang tidak pernah merasakan sakit hati? Boleh angkat tangan? Yang tidak pernah dikecewakan sama orang lain, sengaja maupun tidak, ada? Enggak ada ya? Yang tidak pernah mengecewakan kalau gitu, yang tidak membuat orang sakit hati ada? Sengaja maupun tidak? Enggak ada juga ya? Saya juga gak berani angkat tangan. Begini-gini saya juga pernah sakit, karena hati saya masih terbuat dari hati, bukan baja, bukan besi. Dan saya juga belum sempurna. Masih bisa menyakiti sengaja maupun tidak. Yuk hari ini kita belajar. Kita memilih untuk mengasihi, saudara. Karena mengasihi orang yang gak sempurna itu mudah. Makanya kita perlu kasih yang sempurna, saudara. Saya seringkali bilang sama istri saya, aku memang bukan orang yang sempurna, tapi melalui kehadiranmu lah yang membuat aku jadi sempurna. Ya, saling menggesek satu sama lain. Yang suami-suami dengar baik, istri itu alat yang ampuh yang dipakai Tuhan untuk menajamkan saudara loh. Istri-istri juga dengar, suami-suami dipakai Tuhan sebagai alat yang ampuh untuk menajamkan saudara loh. Ya. Ya, orang-orang terdekat kita, karena mengasihi orang yang gak sempurna itu gak enak. Makanya dikatakan bahwa terluka adalah bagian dari cinta. Makanya siap mencintai harus siap terluka. Karena kita mengasihi orang yang gak sempurna. Betul ya? Nah, lalu gimana? Siap mencintai harus siap terluka. Siap terluka harus siap mengampuni. Siap mengampuni harus siap mengasihi kembali. Amin. Harus begitu. Tepuk tangannya jangan setengah-setengah dong. Pilih untuk mengasihi ya. Oke. Nah, nanti sore saya undang bagaimana kita mengatasi konflik dalam keluarga. Ya, kalau bisa hadir lagi. Nanti malam kita bahas lebih dalam tentang konflik dan komunikasi. Itu ya. Sekarang hari ini kita belajar basicnya dulu, kasih itu. Harus ada kasih dalam keluarga. Ya. Oke. Nah, saya percaya bahwa Great Council of Jesus hari-hari ini itu adalah Great Commission, amanat agung. Saya percaya bahwa hari-hari kerinduan terbesar dari Tuhan Yesus itu adalah menuntaskan amanat agung. Jiwa-jiwa saudara, nggak ada lagi yang lain saudara. Bahkan gembala kita, Pak Niko, bahkan dengan gereja-gereja yang lain, Injili, Baptis, Katolik, sama-sama bersatu hati. Yuk kita reaching everyone on earth. Biar mereka setiap orang ketemu sama Tuhan secara otentik. Wow, targetnya tahun 2033. Semua orang dengar Injil firman Tuhan. Ini gereja-gereja lagi bersatu saudara.
Saya percaya ini kerinduan terbesar Tuhan Yesus, yaitu Great Commission, menuntaskan amanat agung. Saudara mau ikut ke gerakan Tuhan? Jangan jadi mental penonton, saudara. Wah, ya keren loh, wah. Anda gak ikut ambil bagian. Jadilah mental pemain, saudara. Karena hanya pemain yang dapat mahkota. Halo. Tapi untuk kita menuntaskan amanat agung Great Commission, dasarnya kita harus punya yang namanya Great Commandment. Great Commandment apa sih? Great Commandment itu adalah kasih, perintah agung. Saudara, menginjil, menuntaskan amanat agung bukan gini, bukan bawa jiwa kepada Kristus. Menginjil, menuntaskan amanat agung adalah Anda membawa kasih Kristus kepada jiwa-jiwa, saudara. Makanya dasarnya harus Great Commandment, perintah agung, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Itu harus jadi dasar. Kita harus bawa kasih Kristus kepada dunia, saudara. Sehingga orang-orang melihat Kristus, kasih Kristus melalui saudara. Makanya gaya hidup saudara udah gak bisa lagi dengan gaya hidup dunia. Ketika masalah konflik terjadi, wah saling benci. Lalu orang dunia bilang, apa bedanya orang Kristen sama saya? Sama. Tapi ketika Anda terlihat kasih Kristus, hidup saling mengasihi, orang-orang dunia akan lihat, wow. Dia melihat Kristus. Dia akan tanya, gerejanya di mana? Oh, GBI Holy, oh mau ikut dong. Amin. Yuk bawa kasih Kristus. Makanya dasarnya Great Commandment, perintah agung. Ini dia, saudara. Matius 22, ini dasarnya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Alkitab kita kalau diekstrak, saudara, intinya cuma satu, yaitu tentang kasih Tuhan. Saudara, Alkitab kita ditulis itu kurang lebih dalam jangka waktu 1600 tahun lamanya. Ditulis oleh 40 penulis yang berbeda-beda zamannya, usianya, latar belakangnya. Bahkan mereka nggak saling janjian loh. Musa nggak janjian sama Daud, kenal juga enggak, zamannya jauh beratusan tahun beda. Abraham nggak kenal sama Daud, apalagi nggak kenal. Perjanjian baru apalagi kan? Nggak kenal, mereka nggak saling kenal nih. Mereka nggak janjian. Tapi saudara perhatikan, luar biasa walaupun mereka nggak janjian, hidup di zaman yang berbeda. Tapi Alkitab luar biasa gini, kok bisa punya benang merah yang sama, yaitu berbicara tentang kasih Kristus. Wow. Kalau saudara hari ini saya suruh, Bapak Ibu buat cerita bebas, pulang, minggu depan dikumpulkan ya. Kira-kira punya cerita yang sama gak? Benang merah yang sama gak kira-kira kalau dikumpulin? Nggak bisa, ini dalam Bapak Ibu dalam waktu seminggu di zaman yang sama, betul ya? Apalagi di gereja yang sama, nggak bisa. Ini kok bisa 1600 tahun, zamannya berbeda, latar belakangnya kok bisa punya intisari yang sama menceritakan kasih Kristus. Saudara, kalau itu bukan Tuhan, itu nggak bisa. Makanya Alkitab itu ditulis ada bagian Tuhan yang mengilhami penulisnya. Alkitab kita nggak gedebuk jatuh dari surga atau hanya bersumber satu orang saja. Enggak. Alkitab kita ditulis oleh banyak saksi mata. Makanya Alkitab itu benar, saudara. Makanya Alkitabnya tolong dibaca. Halo, masih baca Alkitab? Seberapa sering baca Alkitab? Sering kali orang banyak gini bilang, alasan,
Pak nggak ada waktu. Saudara, bukan soal waktu, hanya masalah prioritas. Kalau hari ini saya bilang, yuk baca Alkitab 10 pasal, nanti selesai 10 pasal saya transfer 10 juta. Baca Alkitab gak? Bisa, itu ada waktu. Betul gak? Hanya masalah prioritas. Artinya Alkitab gak jadi prioritas buat saudara. Halo, yuk baca Alkitab. Oke, ini luar biasa saudara, Alkitab tuh luar biasa, dia berkuasa. Oke. Kita tahu berbicara tentang kasih. Allah berbicara bahwa Allah adalah kasih, God is love. Tadi kita nyanyi, Allah sanggup melakukan segala hal. Saya tanya saudara, Allah bisa gak melakukan semua hal? Apakah dia bisa? Saudara? Menurut saya gak bisa saudara. Kaget langsung Bapak Ibu. Wah sesat nih Pak Pendeta ini ya, sesat ini. Tadi dulu, ini masih koma saudara. Oke, saya tanya dulu bagi Bapak Ibu yang bilang Allah bisa melakukan semua hal. Tuhan bisa gak melakukan kejahatan? Gak bisa kan? Berarti bisa gak melakukan segala hal? Gak bisa dong. Bisa gak dia berbuat curang? Berbuat jahat gak bisa, berbuat curang gak bisa, berbohong bisa? Gak bisa. Artinya gini, Tuhan bisa melakukan semua hal jika sesuai dengan karakter, sifat, sama naturnya dia. Amin. Karena Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya saudara. Waktu dikatakan Allah adalah kasih, artinya apa? Artinya saya tidak bisa membenci, kata Tuhan. Aku gak pernah bisa benci, karena aku kasih. Waktu Tuhan bilang, aku baik, Allah itu baik. Artinya apa? Dia tidak bisa melakukan kejahatan. Makanya jangan suka berpikiran jelek sama Tuhan. Waktu ngadepin masalah, aduh Tuhan jahat. Halo, Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya. Waktu dia bilang dia baik, dia gak pernah bisa buat jahat. Waktu dia bilang dia adil, bisa gak berbuat curang? Gak bisa. Dan saya percaya semua karakternya Tuhan ini, semua yang utuh ini artinya gini, dalam kedaulatannya, dalam kebenarannya, dalam setiap perbuatan Tuhan didasari dengan yang namanya kasih. Jadi waktu Tuhan mengizinkan saudara menerima masalah, ingat Tuhan izinkan didasari oleh kasih. Contoh, ketika ada anak perlu imunisasi anak. Perlu imunisasi kan? Diapain? Disuntik, sakit gak? Sakit. Saya izinkan gak dokter untuk suntik anak saya? Atau saya bilang, dok awas nyakitin anak saya dok. Enggak kan? Saya izinkan, buat apa? Kebaikan anak saya, karena saya mengasihi anak saya. Amin. Saya percaya masalah apapun yang Tuhan izinkan hari ini, itu buat kebaikan saudara, karena Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, oke. Karena saudara, waktu Allah adalah kasih saudara. Sebelum dunia dijadikan, Allah tetap kasih gak? Halo? Allah tetap kasih ya? Belum ada dunia, belum ada manusia, Tuhan tetap kasih dalam kekekalan. Dia tetap kasih saudara. Oke. Tuhan gak butuh objek ciptaan untuk membuktikan dia kasih. Karena dia sudah sempurna. Kalau kita perlu objek. Ketika saya bilang saya mengasihimu. Saya perlu objek, siapa yang saya kasihi? Tapi Tuhan tidak perlu ciptaannya untuk membuktikan dia kasih. Karena dia sudah sempurna. Kasihnya udah sempurna. Pertanyaannya begini, lalu Allah adalah kasih sebelum ada ciptaan, dia mengasihi siapa? Loh, katanya kasih. Loh, kasih siapa dia?
Dia mengasihi siapa? Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus. Berbicara tentang Tritunggal. Jadi sebelum ada dunia, ada ciptaan, Tuhan kasih gak? Kasih. Dia mengasihi siapa? Mereka saling mengasihi. Karena dalam kekristenan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Satu hakikat yaitu Allah, tapi punya 3 pribadi. Ingat, kata satu di sana bukan berarti satu tunggal. Tapi satu kesatuan Tritunggal itu. Contoh, yuk hari ini satu suara kita bilang amin ya. Satu suara bilang amin ya. 1, 2, 3. Satu suara atau banyak suara? Oke. Lagi, apa lagi? Satu pasang sepatu. Ada berapa sepatunya? 2. Dalam pengertian bahasa Ibraninya adalah ehad, satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Kalau sepatu saya hilang satu, yang satu tiada artinya, betul ya? Sama, Tritunggal juga begitu. Mereka sudah saling mengasihi walaupun belum ada ciptaan. Ayatnya ada di Yohanes 17. Nanti buka di rumah ya. Bahwa Yesus dan Bapa saling mengasihi sebelum dunia diciptakan. Wow, Allah kita luar biasa saudara. Dia sempurna. Itu ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau begitu, kalau Allah udah sempurna, dia udah kasih, dia nggak perlu ciptaan keberadaan, nggak perlu keberadaan manusia. Buat apa dia ciptain manusia repot-repot? Lalu apakah Tuhan tahu ketika dia ciptakan manusia suatu saat akan jatuh dalam dosa, dia tahu? Tahu. Kenapa kok dia mau repot-repot ciptain saudara? Padahal dia nggak butuh sebenarnya keberadaan manusia. Saudara, pernah gak melakukan suatu hal, gak punya alasan apapun selain alasannya adalah kasih. Hanya cinta. Saya pernah saudara. Ayo boleh pelan-pelan. Saya waktu itu pulang pelayanan udah malam saudara, udah capek sebenarnya. Tapi istri saya tuh dia pengen makan nasi goreng kambing. Gitu ya, wah. Tapi saya udah capek rasanya, aduh pengen balik aja deh. Mau pulang istirahat, udah gak kuat. Tapi ingat karena apa? Cinta. Saya cari tukang nasi goreng kambing. Wah udah malam saudara, itu sekitar jam 11 malam kalau gak salah ya. Itu cari susah, yang habis gak ada. Akhirnya satu titik udah deh saya ke pasar modern di daerah Bintaro. Di situ aja deh saya coba cari. Kalau gak ada ya udah saya cari tempat lain atau gimana. Saya cari tukang nasi goreng. Mas ada tukang nasi goreng kambing ada gak mas? Wah gak ada kalau nasi goreng kambingnya mas. Kambingnya gak ada kita. Oh gitu nasi goreng doang bisa? Bisa lah. Nah, kita nasi goreng, tukang nasi goreng, oke. Saya punya ide tiba-tiba. Ting Tuhan dikasih hikmat. Saya ke tukang sate kambing. Saya bilang, mas saya beli ya 5 tusuk sate kambing tapi dibakarnya setengah aja. Oh iya, saya beli. Setelah dibakar setengah, saya ke tukang nasi goreng. Saya bilang, mas tolong buatin nasi goreng kambing. Ini kambingnya gitu ya. Dimasak sama dia. Wah saya pulang saudara. Saya bawa bungkusan nasi goreng kambing. Istri saya, wah apa itu? Nasi goreng kambing. Langsung dimakan saudara. Wah sukacita. Dia oleh, oh Teddy I love you. Bukan wah ini lagi ya. Tadi pagi wah ini soalnya. I love you. Wah begitu ya. Oh, I love you. Saudara tahu saya udah capek. Tapi kenapa toh saya masih mau cari tukang nasi goreng kambing? Alasannya cuma satu, nggak ada yang lain apa? Cinta, kasih. Dan saya percaya waktu Tuhan ciptain manusia nggak ada alasan lain. Hanya satu alasannya yaitu love, kasih. Wow, coba bilang kanan kiri, kamu ada karena kasih. Yo hari ini yang mungkin merasa Tuhan gak ada yang sayang sama saya. Tuhan saya sendiri. Yo hari ini Tuhan ingatkan. Kalian ada karena kasih. Kasih. Makanya Rick Warren pernah bilang begini. Manusia adalah sasaran atau objek dari kasihnya Tuhan. Wow.
Saudara ini sasaran, objek dari kasihnya Tuhan. Dia mau melimpahkan kasihnya buat saudara. Wah. Pernah lihat busur gitu ya? Kan ada targetnya depan objek ya, sasaran ya. Dia mau melesatkan. Sama kita manusia sasaran kasihnya Tuhan. Wah. Tuhan begitu sangat mengasihimu saudara. Sangat sekali. Gitu ya. Bahkan waktu dibilang kasih Tuhan itu tidak berubah, unchanged. Waktu kita berdoa, kita pelayanan, kita baca Alkitab, apakah menambah kasih Tuhan buat saudara? Halo? Nambah kasih Tuhan gak buat saudara? Hah? Kasih Tuhan gak berubah. Ingat kan? Gak berubah. Lalu kalau kalian pelayanan, kalian baca Alkitab, nambah kasih Tuhan enggak? Enggak. Tuhan tidak tambah sayang. Lalu kalau kalian gagal, kalian berdosa, apa akan mengurangi kasih Tuhan buat saudara? Enggak. Kasih Tuhan tetap enggak berubah. So, waktu saya pelayanan, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya yang bertumbuh dalam kasihnya Tuhan, saudara. Saya semakin bertumbuh, wah makin baca Alkitab, semakin kenal Tuhan, semakin Tuhan. Aku makin sayang sama Tuhan. Aku makin cinta kok sama Tuhan. Aduh, aku makin sadar bahwa aku hidup ini karena kasih Tuhan. Halo, yuk bertumbuh yuk dalam kasih Tuhan. Gini, kasih Tuhan memang menerima engkau apa adanya. Tapi dia tidak akan membiarkan engkau apa adanya terus. Saudara, sayang sama anak-anak? Sayang. Tapi apakah Anda mau terus anak Anda kerdil, baik? Halo, mau bayi terus? Anda pasti senang lihat pertumbuhan ya kan? Wah, udah bertumbuh. Kita yang bertumbuh, kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang sudah punya anak, boleh angkat tangan? Ibu-ibu, wah, ibu hamil itu enak gak bu? Hamil enak? Ya. Hamil itu enak gak? Mual, jujur gak enak ya para ibu, setuju ya? Ada yang bisa, gak enak, mual, muntah. Istri saya saudara, dia nyium bau telur, mual. Saya waktu itu lagi makan telur saudara. Di sebelahnya dia langsung, aduh, sono jauh-jauh, mual. Bukan mual lihat saya, mual karena telurnya saudara. Wah mual jauh-jauh, wah nggak enak. Tidur bisa apa? Gaya bebas? Nggak bisa. Telentang, betul gak ibu-ibu? Perut udah besar apalagi udah 9 bulan. Apalagi? Bisa lari? Nggak bisa, jalan aja susah begini. Aduh. Bu, waktu ibu hamil anak ibu, ada gak jaminan 100% bahwa anak itu akan selalu dengar-dengaran taat sama ibu? Belum tentu. Kok mau sih bu hamil, menderita? Hamil itu memperjuangkan hidup dan mati gak? Iya loh. Istri saya pernah keguguran 2 kali di Kiret. Di situ saya sadar ternyata hamil dan melahirkan perjuangan hidup sama mati. Anak-anak muda jangan kurang ajar sama orang tua. Hidup mati. Nggak ada jaminan betul ya 100%. Kok ibu mau bu mempertaruhkan nyawa ibu menderita? Alasannya cuma satu. Apa? Love. Kasih. Sama. Waktu manusia diciptakan. Tuhan tahu gak? Manusia ini gak bakal jatuh dalam dosa, tahu gak? Tahu. Kenapa kok mau dia tetap ciptain? Satu. Kasih. Dan ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, kasihnya tidak pernah gagal buat manusia. Wah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gak pernah gagal saudara. Gitu ya. Saya waktu belajar hal ini, saya berkata Tuhan,
Betapa saya mengucap syukur Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya dikasih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu hari ini masa lalunya apa. Saya nggak tahu, cuman yang saya tahu saya mau bilang Tuhan sayang sama kamu. Sayang, bahkan sayang banget. Kalau orang Jawa bilang tresno. Ya, Tuhan sayang. Boleh next. Next PowerPoint. Saudara, Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia punya yang namanya free will, kehendak bebas, betul ya? Dia punya namanya kehendak bebas. Kenapa sih manusia diciptakan dengan kehendak bebas? Kenapa nggak kayak robot? Ya, kalau saya, mungkin saya program istri saya. Hey, istrinya namanya Mary. Mary, setiap 1 jam kamu akan bilang I love you sama saya. Saya program. Sekarang jam 10 dia bilang Teddy I love you. Ntar jam 11 dia balik lagi. Otomatis Teddy, wah ini lagi kan. Teddy I love you, betul gak? Kira-kira itu hubungan yang genuine murni gak? Enggak. Kalau di dunia ini hanya saya satu-satunya cowok. Lalu istri saya datang, dia bilang, Teddy I love you so much. Saya boleh meragukan gak cintanya dia? Ya boleh dong. Kenapa? Karena cuman di saya satu-satunya cowok di dunia yang dia gak ada pilihan. Lu gak ada pilihan aja bilang I love you. Betul kan? Tapi ketika banyak cowok mungkin yang lebih ganteng, yang lebih kaya, dia tetap datang, dia memilih saya, dia bilang, dia bawain bunga mawar, dia bilang I love you Teddy. Wow, saya rasanya berbunga-bunga, betul gak? Wah, kan ada pantun bilang gini, beribu-ribu makanan sekuteng, hanya satu tukang roti. Beribu-ribu cowok ganteng, hanya Teddy yang di hati. Wah, ya, hanya kamu. Wah, saya di situ. Wah, dengan dia memilih, dia tetap milih saya. Banyak pilihan. Sama Tuhan juga begitu. Banyak mungkin pilihan untuk kita berontak, nggak taat sama Tuhan. Tapi dengan pilihan, keputusan kita bilang, Tuhan saya tetap mau memilih taat sama Tuhan. Wow, that's powerful. Boleh? Bertiga, ini trio libels nih. Boleh sini maju ke depan, bantu. Oke. Udah tahu tugasnya masing-masing kan? Nah, ayo, lakukanlah. Sini, Sopian. Oke. Kebaca ya. Oke, gini. Manusia waktu itu dikasih ujian, pilihan. Antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Gitu ya. Tuhan ciptakan beribu-ribu pohon yang boleh dimakan. Tapi hanya satu yang gak boleh. Pohon apa? Halo, baca Alkitab kan masih? Pohon apa? Pohon tentang pengetahuan. Gak boleh dimakan kata Tuhan. Yang lain beribu-ribu boleh, hanya satu. Kira-kira perbandingan 1000 banding 1. Kira-kira kemungkinan manusia jatuh dalam dosa kecil atau besar? Harusnya kecil, betul ya. Tapi toh kenapa kok Adam tetap mau? Kebangetan memang Adam nih. Kemungkinannya kecil tetap aja dia jatuh dalam dosa, benar gak? Kebangetan lu Dam. Kebangetan, betul gak? Kecuali Tuhan ciptakan 1000 yang gak boleh dimakan, hanya satu yang boleh. Kemungkinan jatuh dalam dosa lebih besar gak? Iya, Adam bisa bilang, iya Tuhan lu ciptain 1000 yang gak boleh. Kan banyak godaannya, betul gak? Enggak, ini cuma satu yang gak boleh. Makanya hati-hati dengan dosa. Dosa itu menarik hati dan pikiran. Dosa itu memang nikmat tapi menghancurkan. Hati-hati.
dia bisa masuk dalam kesempatan kecil sekalipun. Dari setiap kita tidak ada namanya kebal dosa, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di sini yang beli rompi anti dosa. Nggak ada. Toh manusia tetap apa? Makan begini ya, berdosa ya. Nah, kalau seandainya manusia sudah berdosa ya, sudah berdosa, oke. Dia mau makan pohon kehidupan. Seandainya dia mau makan pohon kehidupan, bisa gak? Bisa aja. Apa yang terjadi ketika manusia sudah berdosa makan pohon kehidupan, apa yang terjadi? Dalam Kejadian 3, dikatakan apa? Manusia akan kekal selama-lamanya dalam keberdosaannya. Tidak bisa lagi yang namanya ditebus. Kalau saya jadi Tuhan, ya udah makan aja, silakan Adam. Biar kamu rasain, nggak denger-dengeran, bandel. Bandel emang orangnya, bandel nggak denger-denger, biar dia rasa, biar dia mati sekalian. Betul nggak? Iya kan? Tapi apa yang terjadi saudara? Saudara sekali lagi baca Kejadian 3 ya. Nanti PowerPoint sambil diperbaiki. Apa yang terjadi dalam Kejadian 3? Waktu manusia sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia, Tuhan bilang gini, aku usir dia dari Taman Eden. Betul ya? Oke, next. Aku usir dia, betul ya? Nah, ini dia. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia nih Adam dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana diambil. Lalu ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tuhan tempatin, diusir karena memang konsekuensi dosa adalah keterpisahan. Diusir dia. Tapi Tuhan bilang di sini masih ada pohon kehidupan. Jangan sampai dia datang ke sini dia makan dan dia kekal dan hidup dalam dosa kekal. Apa yang Tuhan tempatkan? Kerub berpedang, bernyala-nyala supaya Adam kalau mau sih lo jangan macam-macam. Gitu ya. Artinya apa saudara? Sekali kalau saya jadi Tuhan, udah mau makan aja deh. Ayo makan biar mati sekalian, betul ya? Tapi Tuhan enggak. Tuhan masih jagai. No, jangan. Kenapa? Karena aku mau menembus engkau. Karena aku mengasihi engkau. Karena apa? Karena kasihku gak pernah gagal walaupun engkau melakukan dosa. Makanya kasih Tuhan lebih besar dari kuasa dosa. Amin. Boleh tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Jangan dibawa pulang. Ini kenang-kenangan. Makanya saya tulis di sini, our sin was great but God's love was greater. Dosa memang besar dampaknya, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kuasa dosa. Dosa menghalangi manusia ketemu sama Tuhan. Betul ya? Wah, Adam bersembunyi waktu jatuh dalam dosa. Tapi apakah dosa menghalangi Tuhan ketemu sama manusia? Enggak. Tuhan melangkahkan kakinya. Ditanya, Adam, di mana engkau? Itu Allah kita saudara. Allah yang turun melangkah untuk cari manusia. Untuk cari engkau dan engkau. Itu kasih Tuhan. Apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Agama lain usaha manusia cari Tuhan. Tapi kekristenan usaha Tuhan yang melangkah cari manusia. Dia bukan hanya mencari manusia, dia memperkenalkan dirinya. Ini loh aku Allah yang adalah kasih. Saudara gini, saudara gak mungkin bisa kenal seseorang kalau seseorang itu tidak memperkenalkan dirinya, betul gak? Tidak membuka dirinya untuk dikenal. Tapi Tuhan kita, dia turun, dia memperkenalkan dirinya. Supaya dia dikenal sama kita. Kalau hari ini mungkin Pak Hendra, dia menjauh dari saya. Enggak buka diri, saya enggak bisa kenal saudara. Tapi karena dia memperkenalkan dirinya, kenalan, ngopi bareng, makan bareng, ngobrol. Saya bisa kenal Pak Hendra. Gitu ya.
Dan Allah yang menyatakan dirinya melalui seorang pribadi yang bernama Yesus. Dia melangkah turun ke dunia dan seorang pribadi yang bernama Yesus. Dan kasih Tuhan itu dinyatakan dengan seorang pribadi yang bernama Yesus, saudara. Anda punya Tuhan yang luar biasa kayak gini, saudara. Waduh. Saya waktu tahu sadar memahami bahwa Tuhan kok sayang banget sama saya. Tuhan, saya cuma ada air mata, saudara. Siapa sih kita ini? Kita ada hari ini juga karena dipilih Tuhan, saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita loh. Ingat murid-muridnya siapa yang pilih? Apakah murid milih Tuhan Yesus? Enggak, saudara baca Alkitab. Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus yang memilih, saudara. Memang dari dulu Allah kita Allah yang berinisiatif, saudara. Wah, karena dia tahu dalam keberdosaannya manusia gak mungkin bisa datang. Makanya butuh juru selamat. Jangan tuker ya Tuhan yang model kayak gini dengan hal-hal yang lain ya. Ya, jangan. Itu ya. Tapi permasalahannya ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, kita mau kenalan gak sama dia? Karena kasih adalah pribadi untuk dikenal, bukan sekedar teori untuk diketahui, saudara. Kasih itu bukan hanya teori. Saudara gini, saudara boleh belajar pengetahuan apapun, belajar tentang Tuhan Yesus, boleh, itu bagus. Anda sekolah gitu ya, Anda ikut kom 100, 200, 300, silakan, bagus. Itu menambah pengetahuan saudara, akal budi saudara. Karena mengasihi Tuhan harus dengan akal budi, saudara. Maaf, jangan jadi orang Kristen yang goblok, yang bodoh. Jangan, belajar. Besok ada kom 200, yang belum daftar ikut kom 200. Nanti sore ada seminar keluarga, yang mau belajar silakan datang. Secara akal budi kita terus bertumbuh. Tapi ingat, mengetahui dengan akal budi, tetapi mengenal itu dengan hati. Karena berbicara tentang pribadi, saudara. Kita kenali setiap hari. Lewat apa? Pembacaan Alkitab, saudara. Baca Alkitab lagi ya, sekali lagi. Melekat gak sama pribadi itu? Kenal betul gak? Intim gak? Seberapa kenal dengan Tuhan? Atau kita merasa SKSD, so kenal, so deket sama Tuhan. Jangan merasa dekat dengan Tuhan kalau tidak pernah tinggal tetap di dalamnya, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, lalu demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu, saudara. Kita akan sulit sekali hidup dalam kasih kalau kita nggak tinggal di dalam Dia. Bilang lagi kanan kiri, jangan SKSD ya sama Tuhan. So kenal, so deket. Tinggal dalam Dia tetap. Saya percaya ketika kasih itu ada dalam diri kita, ini inside out. Dari dalam ini akan keluar. Makanya orang yang punya kasih, itu dia bergerak. Nggak bisa diam, saudara. Lihat Tuhan Yesus dalam pelayanan di perjanjian baru. Apakah kita lihat, Tuhan Yesus ada capek, udah nggak mau ngelayani dulu gitu udah enggak ya. Dia terus bergerak aktif. Kenapa? Karena dia pribadi yang adalah kasih itu, saudara. Kasih itu membuat kita bergerak aktif terus. Makanya love is verb. Kasih itu kata kerja. Bukan kata benda, saudara. Action. Yuk, semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin besar dalam Tuhan. Yuk jangkau jiwa, saudara, biar kasih itu kita keluarkan. Makanya orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Kenapa? Dia bergerak, kata kerja. Bahkan orang yang melayani belum tentu mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti melayani. Kenapa? Dia bergerak, dia rindu lihat jiwa-jiwa, dia melayani. Dia mau mengenalkan kasih Tuhan buat jiwa-jiwa ini loh.
kasih itu saudara dalam bahasa Yunani itu ada agape, philia, storge sama eros. Setiap bangsa itu ada bahasa cintanya masing-masing. Kalau Indonesia ada suka, sayang sama cinta. Suka itu buat makhluk hidup atau benda. Betul ya? Wah, saya suka deh sama Pak Gom-Gom. Orangnya ramah. Saya suka deh sama sepatunya Pak Gom-Gom, benda. Suka itu buat makhluk hidup atau benda. Sayang hanya untuk makhluk hidup. Nggak ada yang bilang, aduh saya sayang sepatu saya. Sayang buat makhluk hidup. Saya sayang anak saya sayang anjing saya. Tapi kalau cinta berbicara lebih dalam lagi. Berbicara tentang pengenalan. Nah dalam bahasa Yunani, ini juga beda-beda. Philia, kasih persaudaraan. Ya asal pokoknya kita nggak bertalian darah, kita bukan keluarga jasmani, tapi kita keluarga rohani. Wah, kita satu kul. Atau mungkin kita sama-sama punya kesamaan, sama-sama suka apa? Suka bola, punya klub sepak bola. Itu kasih philia, persaudaraan. Kalau kasih storge, itu kasih berdasarkan darah. Orang tua anak, kakak adik. Kalau eros, kasih berdasarkan ketertarikan secara fisik. Semua ini philia, storge, eros, kasih yang bersyarat. Coba bayangin kalau Tuhan Yesus kasih philia, bersyarat. Hanya orang-orang murid-muridnya aja, orang-orang Yahudi aja yang dikasih Tuhan. Betul gak? Philia, ya kan? Kita orang Indonesia, enggak. Siapa? Jauh. Kalau Tuhan hanya mengasih secara storge, hanya keluarga jasmaninya aja. Orang tua dan adik-adiknya. Kalau Tuhan Yesus hanya mengasih secara eros, hanya yang ganteng dan cantik aja yang dikasih Tuhan. Maaf, opung, oma, tante yang udah keriput. Sorry, saya nggak mengasihi. Nah, tapi luar biasanya Tuhan tidak mengasihimu dengan syarat. Tuhan mengasihimu tanpa syarat, agape. Jadi Tuhan bilang, kamu mau suku apa, bangsa apa, I love you. Kamu yang masih muda, mau tua, mau keriput, mau enggak, Tuhan tetap bilang, I love you. Amin. Itu kasih Tuhan tanpa syarat, agape. Bahkan saya mau bilang bahwa agape itu enggak masuk akal. Love is not logic, enggak masuk akal. Bahkan orang dunia bilang bodoh. Tuh ngapain kok Kristus mau rela mati, disalib, bodoh bagi dunia. Tapi bagi kita itu kasih yang gak masuk akal memang. Tapi saya bilang, but is theologic, kasih yang ilahi. Kita gak bisa menghasilkan kasih itu sendiri, kita butuh Tuhan. Pernah dengar CLB, cinta bertepuk sebelah tangan? Nah kira-kira gini, orang yang cinta bertepuk sebelah tangan tuh bego gak? Bodoh ya? Lu mau aja lu, gitu kan? Cinta bertepuk sebelah tangan, orang dia gak ngerespon kok. Betul ya? Tuhan meskipun kita tidak merespon, tapi dia tetap mengasihi kita saudara. Tapi saya mau bilang jangan sampai buat Tuhan cinta bertepuk sebelah tangan. Kita responi kasih Tuhan. Amin. Gitu ya, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, oke. Nah, kita ini setelah dikasihi, kita perlu yang namanya mengasihi. Prinsipnya dikasihi dulu. Makanya orang Kristen dikasih untuk mengasihi, diberkati untuk memberkati. Dilayani untuk, karena Tuhan yang terlebih dahulu melakukannya buat kita. Waktu kita sadar kita dikasih, yuk kita mengasihi. Bilang sama kanan kiri, bilang gini, I love you. Sarang heo. Aku mengasihimu dengan kasih yang tanpa syarat. Gitu ya. Karena gini, yuk baca tulisan yang cara ini yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Cara terbaik untuk mengasihi adalah banyak yang pasangan tanya saya, Pak gimana sih cara mengasihi suami, cara mengasihi istri, cara mengasihi anak. Saya cuma bilang, mau tahu? Yuk
perhatikan dan teladani bagaimana kasih Tuhan buat kamu. Itu aja saudara. Anda lihat bagaimana kasih Kristus buat saudara. Dan lakukan itu kepada orang-orang sekelilingmu. Amin. Kasih agape, kasih yang dia memberi diri saudara. Kasih yang berkorban. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk mengasihi manusia yang tidak sempurna. Amin. Sekali lagi, pasangan kita nggak sempurna. Maka itu kita butuh kasih yang sempurna untuk mengasihi mereka. Pasangan kita, gembala kita siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita bisa berubah. Hari ini baik, belum tentu besok. Banyak orang yang terjebak dalam pernikahan begitu ya. Waduh Pak, waktu pacaran baik banget. Aduh, manisnya dulu Pak. Ini jarak 10 meter Pak, saya potong rambut. Dia bisa lihat. Aduh, cantik kamu potong rambut ya. Sekarang Pak, boro-boro Pak. Saya potong rambut, saya cat rambut. Sampai rambut saya panjang, catnya hilang. Dia nggak lihat-lihat Pak. Bisa berubah. Makanya manusia yang bisa berubah, kita perlu kasih dengan kasih yang tidak berubah, yaitu kasih Tuhan saudara. Amin. Bahkan saya mau katakan, keadaan ekonomi berubah. Untuk menghadapi zaman hidup ekonomi yang berubah, kita perlu kasih Tuhan yang gak berubah. Sehingga kita bisa kuat saudara. Amin. Kita yang gak ada yang tahu, keadaan berubah. Waktu COVID begitu cepat ya, waduh. Kita perlu kasih Tuhan yang gak berubah di sana. Oke. Nah, ada 3 elemen dari kasih. Yang pertama pemberi kasih, yang kedua harus ada penerima kasih, yang ketiga adalah kasih itu sendiri. Contoh, kalau saya punya air minum, Pak Hendra gak punya air minum, saya punya, saya kasih. Pemberinya siapa? Saya, penerimanya Pak Hendra. Barangnya apa? Air minum. Sama, kasih juga begitu. Kasih itu harus ada pemberi siapa? Siapa pemberi kasih sejati? Tuhan. Siapa penerima? Dan siapa kasih itu sendiri? Tuhan Yesus sendiri, karena dia adalah kasih. Makanya waktu dia datang ke dunia, dia nggak utus malaikatnya. Dia utus dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah kasih. Dia kasih dirinya. Wow. Saya waktu sekali lagi paham ini, waduh, saya bersyukur saudara. Gitu ya. Oke. Ibaratnya saudara, ini kasih saya full. Ya, kasih saya full. Wah, tadi pagi saya udah menyembah. Ini kehidupan saya ya, gitu ya, pribadi ya, saya ambil. Wah, saya menyembah Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Wah, penuh. Sudah habis saat teduh, saya berdoa. Saya bangunin anak saya untuk sekolah. Nak, bangun dong. Yuk sekolah yuk, semangat yuk. Tiba-tiba dia, wah nangis-nangis, nggak mau sekolah. Wah graung-graung, bakal mukul-mukul. Saya mau nanya, anak seperti ini dikasihi, kita kasihi atau kita benci? Kasih ya, yakin ya. Saya punya kasih kan? Saya kasih ke anak saya ya. Ibaratnya saya kasih. Saya kasih, udah. Saya kasih Tuhan itu buat anak saya. Udah beres, berangkat kerja. Berangkat kerja, saya difitnah sama rekan kerja saya. Saya kasih atau benci lagi rekan kerja saya? Yakin? Kudus-kudus memang Pak Jemaat Holy Pak. Haleluya. Kasih, yakin? Saya punya kasih. Saya kasihi? Kasih. Atau saya bilang, aduh saya tersinggung. Waduh saya gak mau tegur dia lagi dia. Ntar saya pulang, saya tungguin. Dia pulang lewat mana? Enggak kan? Kasih ya? Kasih dong. Dah, selesai dengan baik. Saya bisa mengampuni saudara. Pulang kerja macet Jakarta. Saya lagi macet berhenti keserempet motor. Bus, aduh. Udah salah galakan dia lagi kan? Wah, kira-kira saya mau kasih atau saya mau pukul? Kasih lagi? Bener? Wah, luar biasa nih, bener ya? Kasihi lagi. Akhirnya beres semua dengan baik. Oke, selesai dengan baik. Pulang udah capek, pengen rasanya istirahat cepet-cepet.
Betul ya? Waduh, udah mau cepat, udah dah pokoknya pulang mau istirahat. Aduh, banyak banget masalah hari ini nih. Wah, saya buka sepatu, saya lempar satu ke sana udah gak mikir lagi. Istri lihat dari jauh. Tuan udah pulang ya? Oh, taruh sepatunya enak banget begitu ya. Emangnya gue pembantu lu? Kira-kira ketika istri kayak begini, suami-suami dikasih atau dibenci atau diceraiin? Halo suami. Kok pada diam? Kasih ya. Tuh, para istri dengar ya yang suaminya teriak kasih-kasih ya. Kasih ya. Kasih lagi. Saya masih punya kasih. Aduh Tuhan. Oke. Udah beres dengan istri. Saya tidur udah Tuhan. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Betul ya? Makanya saudara, jangan menyelesaikan masalahmu hari ini dengan kekuatanmu yang kemarin. Dan jangan menyelesaikan masalahmu esok dengan kekuatanmu hari ini. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kekuatanmu cukup untuk 1 hari, Tuhan kasih. Yang harus saya lakukan, saya harus refill lagi kasih Tuhan, betul ya? Kalau misalkan saya nggak refill, besok pagi saya ketemu anak saya lagi, begitu nangis-nangis. Saya mau kasih apa? Yang ada saya kasih pukulan. Ketemu rekan kerja di kantor, saya nggak punya. Berantem. Dapat SP. SP itu surat peringatan saudara. Lalu apa lagi? Di jalan keserempet. Jadi UFC saudara, ajang tinju bebas. Pulang ke kantor, pulang ke rumah. Istri begitu lagi, apa? Udah deh, gue gak sanggup dah. Cerai aja, kita cerai. Betul? Apa yang saya lakukan? Kita perlu refill lagi dengan pribadi yang adalah kasih itu. Amin. Kita perlu refill lagi. Terus isi sama Tuhan. Isi sehingga apa? Sehingga kita penuh lagi saudara. Allah itu adalah sumber kasih itu. Waktu dia isi kita, dia gak pernah kekurangan. Ibarat mata air terjun yang gak pernah habis. Gak mungkin kan saya bawa air terjun ke GBI Holy kan. Saya bawa ini aja. Tapi titip sama Bu Evi ini tadi. Ini air kehidupan. Nah, Holy ya. Ya. Kita perlu penuh. Amin. Seringkali saudara, masalah saudara membuat kasih kita jadi dingin. Habis. Aduh, masalah silih berganti, gak diundang, datang sendiri. Aduh, kekuatan kita, kasih kita rasanya sabarnya habis. Baca dulu ini yuk, 1, 2, 3. Kasih bagi sesama Anda haruslah karena limpahan penerimaan kasih Allah bagi Anda. Kasih itu tidak dapat Anda ciptakan sendiri, tetapi harus diterima dari kasih yang Allah yang adalah kasih. Yuk, terima yuk kelimpahan dari Tuhan dulu. Amin. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk apa? Kasih hidup yang berkelimpahan. Dia mau melimpahkan kasihnya pada saudara. Supaya lewat kelimpahan itu saudara bisa berikan kepada orang lain. Makanya banyak orang, karena banyak bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Banyak masalah, tekanan, jadi dingin. Udah ada Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Seandainya pelayanan pun udah rutinitas. Doa, baca Alkitab rutinitas, kasihnya udah dingin. Udah gak ada lagi namanya kasih mula-mula. Gak ada lagi nih kasih mula-mula. Yang adanya rutinitas saja udah. Rutinitas di jadwal Pak Gembala. Udah ada rutinitas saya pelayanan. Tapi kasihnya dingin. Yuk hari ini yuk. Penuhkan kembali kasih saudara yuk. Sehingga Anda punya semangat saudara. Mungkin hari ini ya saudara mau mundur dari Tuhan. Mau mundur dari pelayanan. Mau mundur dari gereja. Saya mau bilang, sas kembali tangki kasihmu dengan kasihnya Tuhan.
Sehingga Anda punya kasih mula-mula lagi saudara. Sehingga Anda bergairah lagi. Ayo Pak Gem, kita pelayan kemana? Ke sana. Oke siap Pak Gem. Bergairah. Mau kul jam berapa Pak Gem? Oke siap bergairah kul. Mau adain apa Pak Gem? Kom, mau seminar. Ayo siap bergairah. Karena punya kasih yang mula-mula. Ibarat mesin tuh harus dipanasin. Jangan dingin. Menyala abangku. Bilang colek ke kiri kanan, bilang menyala abangku. Harus menyala. Haleluya. Yang terakhir Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Yo bilang sama-sama menyala. Sekali lagi kurang keras. Sekali lagi menyala. GBI Holy Beli itu menyala. Amin. Api di sini berbicara api kasih ya Tuhan, api Roh Kudus tetap menyala. GBI Holy punya kasih yang mula-mula. Menangkan banyak jiwa. Pergi, kenalkan kasih Kristus buat jiwa-jiwa. Amin. Yuk, saya udah makin berdiri. WL Singers. Oh ya ralala basyataka. Ada sebuah lagu lama saudara. Minta tolong Singers WL tolong nyanyikan.